Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dari kelas P2T nomor absen 16. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Yuk dengerin bersama-sama. Nah, yang pertama yaitu apa sih Organisasi Konferensi Islam? Organisasi Konferensi Islam atau Organisasi Kerjasama Islam adalah sebuah organisasi antar pemerintah dengan 57 negara anggota, yang dimana masing-masing negara anggota itu memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Uni Eropa. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang pembentukan OKI sendiri yaitu semulanya didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah terjadinya pembakaran sebagian Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus tahun 1969. Lalu OKI sendiri didirikan pada 25 September 1969 di Rabat, Maroko atas prakarsa Raja Hasan II dari Maroko dan Raja Faisal dari Arab Saudi. Kini OKI sendiri menjadi organisasi terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan anggota sebanyak 57 negara termasuk Indonesia di dalamnya. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan pembentukan OKI sendiri antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan rakyat Palestina. Nah, yang ketiga yaitu prinsip. Sebuah organisasi pasti memiliki tujuan dan untuk mencapai tujuannya pasti membutuhkan prinsip. Nah, untuk OKI sendiri, negara-negara anggotanya telah menetapkan 5 prinsip yaitu yang pertama, persamaan mutlak antar negara-negara anggota. 2. Menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak campur tangan atas urusan dalam negeri negara lain. Yang ketiga, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah setiap negara. Keempat, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul melalui cara-cara damai seperti perundingan, mediasi, rekonsiliasi, atau arbitrasi. Dan yang terakhir yaitu abstain dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional, atau kemerdekaan politik suatu negara. Lalu yang keempat yaitu kekuasaan dan keanggotaan. Untuk kekuasaan, konferensi para kepala negara atau pemerintahan atau konferensi tingkat tinggi atau KTT merupakan badan otoritas tertinggi dalam organisasi, disusul konferensi para menteri luar negeri atau KTM. Lalu untuk keanggotaan organisasi terdiri atas negara-negara Islam yang turut serta dalam KTT yang diadakan di Rabat dan KTM-KTM atau konferensi para menteri luar negeri yang diselenggarakan di Jeddah pada Maret 1970, Karachi pada Desember 1971, serta yang menandatangani piagam. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu partisipasi Indonesia dalam OKI. Untuk partisipasi Indonesia dalam OKI sendiri itu terdapat beberapa, yaitu yang pertama, pada tahun-tahun pertama kedudukan Indonesia dalam OKI masih menjadi sorotan baik di kalangan OKI sendiri maupun di dalam negeri. Lalu yang kedua, pada dekade 1990-an, partisipasi aktif Indonesia di dalam OKI itu mulai terlihat dengan ditandai kehadiran Presiden Soeharto pada KTT OKI ke-6 di Senegal pada Desember 1991. Lalu yang ketiga yaitu kontribusi nyata Indonesia sebagai anggota OKI yang paling memiliki peran strategis diantaranya adalah pada tahun 1993, di mana pada saat itu Indonesia menerima mandat sebagai Ketua Komite of Six yang bertugas memfasilitasi perundingan damai antara Moro National Liberation Front atau MNLF dengan pemerintah Filipina. Lalu yang keempat, pada tahun 1996, Indonesia menjadi tuan rumah bagi terselenggaranya Konferensi Tingkat Menteri OKI atau KTM OKI ke-24 di Jakarta. Dan yang kelima yaitu Indonesia memberikan kontribusi untuk mereformasi OKI sebagai wadah untuk menjawab tantangan untuk umat Islam memasuki abad ke-21. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu pada penyelenggaraan KTT OKI ke-14 di Dakar, Senegal, Indonesia mendukung pelaksanaan OIC 10 Year Plan of Action. Nah, itu tadi adalah sejarah didirikan organisasi konferensi Islam yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.